Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Selamat pagi Smart Listener, selamat bergabung bersama dengan kami dalam program Smart Business Talk. Tasya Rustama akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan di kesempatan kali ini, kami menghadirkan Pak Tung Desem Waddingin. Salam dahsyat Pak Tung, selamat pagi. Salam dahsyat Kak Tasya, salam dahsyat untuk Smart Listener seluruh jagat raya yang saya cintai. Dahsyat, semangat. Gimana Pak Tung, sehat? Sehat, kuat, bergairah pagi, siang, dan malam. Waduh, langsung ada ototnya nih. Patung, kita mau ngomongin seputar topik yang menarik ini menurut saya. Great CEO are lazy, begitu kan? Karena kita tahu ya, namanya orang rajin atau orang pintar itu kayaknya bakal sukses. Tapi nggak ada yang ngomongin orang malas itu bakal sukses. Tapi CEO itu lazy atau malas. Nah ini gimana konteksnya ya? Tapi sebelum itu Patung, saya izin untuk minta pendapat dari Patung dulu, seorang pebisnis handal yang sudah bertahun-tahun berkutat di bidang ini. Ini kan kita punya sebuah kabar atau update terbaru ya Patung ya, seputar bagaimana kelas ekonomi dari masyarakat Indonesia menengah itu turun kasta nih. Itu gimana nih Patung, pandangannya dari seorang Tung Desem Waddingin melihat fenomena ini? Ya, jadi sebetulnya perhatikan ya, di setiap kondisi resesi, di setiap ada yang turun kasta, selalu ada yang naik kasta. Selalu gini loh. Jadi di dalam kehidupan ini kita bisa melakukan satu jurus yang saya pegang dari zaman dulu sampai hari ini, sejak zaman saya sekolah SMA. Dulu saya SMA goblok, nilai kimia cuma dapat 2, bukan nilainya 2, soal 40 betul 2. Nilai murninya atau istilahnya NEM-nya atau UNAS-nya, zaman dulu ada UNAS atau ujian nasionalnya, mendadak saya bisa lebih tinggi dari juara umum SMA Negeri 3 saat itu. Wow. Cuma yang lebih tinggi cuma 1 doang saya. Waduh. Kok bisa? Ini masih kelihatan saya? Kelihatan Patung, aman? Atau komputer saya menghilang tapi ternyata masih on. Bagus. Ya nanti komputer ini juga harus didifrak nih atau diapain. Nah, ternyata begini. Jadi aliran satu tuh yang namanya aliran, kalau saya bilang jurus suksesnya itu adalah nyontek. Tapi Patung dari dulu nyontek, iya. Apapun yang kita lakukan sebenarnya adalah nyontek. Jadi kira apa? Yang lebih hebat dari kita yang kita ingin menjadi. Perhatikan, kasta menengah ada nggak yang turun? Ada, dari zaman dulu ada. Tapi ada nggak yang naik kelas? Mungkin lebih jarang. Betul, mungkin hanya sedikit, nggak apa-apa. Kayak saya misalnya, zaman masuk di kuliah, ada nggak yang jadi mahasiswa teladan? Ada. 1 di antara 3.000 doang, siswanya 300, seberapa ratus, yang 1 doang jadi mahasiswa teladan. Nah, kenapa nggak kita nyontek sama yang mahasiswa teladan tadi? Jadi, istilahnya dalam hidup ini jurus sukses itu nomor 1-nya adalah, kalau saya nulis di buku Life Revolution, ini buku saya yang kebetulan di sebelah saya gitu ya, saya ambil deh ini. Buku saya Life Revolution, 12 ilmu penting dalam kehidupan. Ternyata jurus nomor 1-nya yang paling penting itu adalah ilmu nyontek. Yang kedua, cari contekan dan itu kerjasama dengan ini tadi. Jadi aliran positif deviansi, aliran nyontek ini tadi selalu mencari orang-orang yang lebih hebat dan sudah mencapai apa yang kita inginkan di bidang yang kita ingin berhasil. Benar. Nah, kita cari apa yang membuat mereka kok bisa di sana. Nah, ini strategi sistematika nyontek itu adalah, banyak orang bilang caranya strateginya sebetulnya bukan dari satu sudut strategi. Banyak strategi yang kita bisa tahu di YouTube, banyak di Wikipedia, banyak di Google, banyak seorang ChatGPT Anda searching tanya langsung keluar gitu ya. Nah, ternyata kita tidak menjalankan. Jadi ilmu nyontek yang terbaik itu 3. Yang nomor 3 adalah strateginya. Kita contek urutannya. Kalau urutannya beda, hasilnya beda. Cara belajar, ya beda. Akhirnya, misalnya cara belajar nih, bagi teman-teman yang masih mau ujian gitu ya. Jadi, cara belajar kan saya, jadi kalau supaya dapat nilai bagus kan 4. 1, jadi baca sebelum ujian. Masuk kuliah atau masuk sekolah itu baca dulu.
yang mau dipelajarin baca dulu, masuk di kelas kita lebih pintar. Mulai baca kok gitu ya. Kemudian yang kedua, kita strateginya, kalau yang kan tadi 3 ya, ini strategi, nanti yang kedua apa, yang caranya nyontek. Tapi pada waktu kita misalnya nyontek cara belajar strateginya, baca dulu. Nah, kita suruh baca nggak mau, ya susah. Kenapa kok nggak mau gitu ya? Nah, tapi ini pada baca dulu sebelumnya. Kemudian yang kedua, kerjakan soal-soal tahun lalu. Percaya tidak ya, nilainya bagus itu rajin ngerjakan soal-soal tahun lalu. Karena boleh dikatakan dosen, guru, mohon maaf, males. Soalnya itu aja kok. Iya kan? Itu kalau Anda punya koleksi soal-soal tahun lalu dan Anda rajin mengerjakan, itu kan sudah dikasih tahu toh. Yang ketiga, pastikan paham di kelas. Jadi kalau belum paham jangan pulang, tanya sama gurunya, tanya sama temannya sampai paham. Jadi itu menghemat waktu Anda, no. Jadi pulang sudah paham. Kemudian yang keempat, pastikan guru kenal kamu tuh statusnya kamu pinter. Caranya? Caranya ikut banyak. Ya, ikut banyak lomba, ikut organisasi, terus kemudian organisasi sosial, organisasi apa, tapi banyak lomba, ikut banyak lomba. Terus kemudian pada waktu di kelas duduk di depan, pastikan bahwa Anda itu paling depan, kemudian tanya, kalau tanya pastikan guru itu kenal, bahkan Anda tanya itu dalam arti pinter, sudah baca duluan, isinya ini. Nah, Anda sudah diberitahu strateginya toh. Tentu saja cara belajarnya supaya nilainya bagus tadi ada. Cara mengingatnya pakai ACRA, pakai nomor 1 attention, alokasikan waktu. ACRA itu gini loh, manusia itu jadi ceritanya kalau mau mulutnya segar itu makan tuh pakai acar. Kalau otaknya segar pakai ACRA. ACRA itu satu attention kayak hari ini. Kalau hari ini Anda mendengarkan Smart FM atau nonton YouTube-nya Smart FM atau Instagram-nya Tung Desem Waringin untuk belajar. Nah, tapi Anda di balik layarnya masih ada 2 layar lagi. Jadi pakai handphone nonton ini tapi layarnya lagi nonton WhatsAppan, terus kemudian belakangnya lagi nonton drakor, ya ngel itu attention itu meluangkan waktu, tenaga, fokus, usaha, pikiran, uang untuk satu hal gitu. Itu namanya attention. Nah, C-nya apa? C-nya comprehension. Membuat cantolan tadi antara yang tidak tahu dengan tahu. ACRA, apa itu ACRA? Saya tidak paham. Tapi kalau acar saya tahu. Acar itu kan bentuk Pak yang mulut dimakan jadi seger tuh kalau makan yes. Nah kalau ingatan segar pakai ACRA. Oh, jadi comprehension itu mencantolkan antara yang tidak tahu jadi tahu. Itu makanya anak saya ikut super teen program mendadak nilainya A semua karena tahu cara belajar, cara mengingat, cara mencatat. Nah ini kan penting. Kemudian berikutnya C-nya comprehension mencantolkan kalau Anda mau belajar cara-cara itu cari super teen program di Indonesia itu is very the best of the best. Terus kemudian berikutnya R-nya apa? R-nya itu recall. Recall itu seperti apa? Seperti saya cerita hari ini. Recall itu bukan repetition, more than repetition. Anda baca, percuma. Recall itu adalah menguji diri sendiri. Nah, salah satu cara yang terbaik adalah menceritakan kepada orang lain. Ada itu Mas Ipo Wright, halo Mas Ipo Wright gitu ya. Mas Ipo nanya, Pak Tung itu luar biasa ya. Siaran radio Smart FM itu berapa puluh tahun? Tahun 2003, 21 tahun loh saya siaran. Wow. Pak, mau toh padahal itu kan banyak amalnya. Loh, iya, tapi memaksa saya untuk recall ilmu-ilmu yang saya baca, ilmu-ilmu saya belajar, saya share, saya ceritakan kepada orang lain. Dengan cara sharing kepada orang lain ini, jadi menguji diri sendiri. Anda nangkep nggak gitu ya? Jadi recall itu tutup buku, tes diri sendiri. A-nya yang terakhir apa? Aplikasi. Aplikasikan dalam depan Anda. Nah, balik lagi ya, standar nyontek ini tadi gitu ya. Nyontek kan strateginya. Anda sudah diberitahu seperti ini. Oh, harus cara menghafalnya begini, harus attention begini. Attention itu salah satunya nyatet. Apakah hari ini nyatet? Pinjam baju sebelah. Itu ada garis-garisnya dicoret-coret. Jadi nyatet di baju orang begitu ya Pak Tung ya. Tapi kita izin untuk Pak Tung, ada 3 ya. Tadi bagaimana strateginya, bagaimana caranya. Ya, 2 hal lagi. 2 hal lagi, mau dibahas setelah iklan berikut? Yes, benar. Kita jeda dulu sejenak ya Pak Tung ya. Izin ya, kita potong. Smart Listener tetap bersama dengan kami dalam Smart Business Talk. Kami akan kembali. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waringin. Great CEOs are lazy. Smart Listeners masih menjadi topik kami di kebersamaan Smart Business Talk di pagi hari ini. Ini kita mengacu pada suatu buku berjudul sama begitu ya. How Exceptional CEOs Do More in Less Time, katanya Jim Scalzer.
Dan ini akan dibahas bersama dengan Pak Tung Dasemuaringin masih dalam Smart Business Talk di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, boleh di 0812 11 12 959. Kami akan hadirkan pertanyaan ataupun komentar Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan bagi Anda juga mungkin yang ingin bergabung di YouTube channel kami, Radio Smart FM, kami tersedia di sana, jadi pastikan juga Anda bergabung. Dan selamat pagi untuk Anda dimanapun berada, begitu ya. Dan saya Tasya Rustama akan menemani selama kurang lebih 1 jam ke depan, dengan tentu saja pembahasan dalam Smart Business Talk di pagi hari ini. Di kesempatan yang sama, Smart Listeners, di sesi 1 tadi, Pak Tung sudah memaparkan bagaimana tanggapannya seputar fenomena yang sedang terjadi di Indonesia, perihal bahaya dari ekonomi Indonesia yang kita tahu bahwa sekarang kelas atau kelas menengah masyarakat Indonesia itu akhirnya turun ke kelas bawah begitu. Dan di kelas rentan itu mengalami peningkatan, namun Pak Tung sudah mengungkapkan bagaimana pandangannya seputar hal ini, tentang bagaimana seorang pebisnis atau seorang individu yang ada di kelas menengah mungkin akan turun begitu ya, tapi juga ada yang naik walaupun tidak banyak. Nah, ini tadi juga Pak Tung sudah memaparkan gimana sih strateginya untuk bisa naik kelas, karena berkaca pada mungkin pengalaman Pak Tung di Halo Pak Tung, sudah bergabung? Saya pikir sudah bergabung dari tadi, ternyata belum ngeklik wajahnya. Belum Pak Tung, ini baru bergabung. Wow, itu dia bukunya Life Revolution ya. Oke, itu bisa belajar dari situ berarti konsepnya ini. Soal ilmu nyontek ya Pak Tung ya? Iya. Oke, baik Pak Tung, mungkin boleh dipaparkan sebelum kita ini kan masuk ke dalam sebuah topik Great CEOs are lazy begitu. Karena kita tahu kan CEO itu biasanya kita tahu hard worker, sangat konsisten terhadap apa yang dia kerjakan begitu, dan nggak mungkin orang lazy atau orang malas ini jadi CEO. Tapi kenapa buku ini atau topik di kesempatan pagi hari ini membahas seputar CEO yang malas begitu Pak Tung? Boleh, ini menarik sekali menurut saya. Silakan. Jadi kalau tadi saya selesaikan dulu ya, kan ada 3 toh. Yes. Jadi kalau Anda mau, kenapa sih banyak orang sudah tahu caranya tetap tidak mau melakukan? Tadi strategi cara belajar pakai Acra, terus kemudian ada 4 hal ya. Tapi balik lagi, nih yang terlambat nanti boleh nonton Instagram saya siaran ulang atau siaran YouTube-nya Smart FM ya. Jadi nah, ternyata kenapa kok orang sudah tahu strateginya tetap tidak mau menjalankan? Ada 2 hal yang menghambat lagi yang kita harus contek supaya bisa nyontek orang-orang yang lebih hebat dari kita. Yang kedua ini adalah satu yang namanya jadi cerita yang kita ceritakan kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain, kenapa kok kita tidak bisa. Kamu, aku turunan, Anda turunan gemuk, ada orang yang turunan gemuk tetap langsing. Ada, itu makanya kita cari contohnya di sana. Tapi, caranya, kurangi makan, banyak olahraga, diet, jam makannya dibatasin, terus kemudian makanannya yang nutrisinya cukup, misalnya begitu. Terus kemudian, nanti lapar, coba cerita yang Anda ceritakan. Daripada pusing, sakit, lapar, mending makan aja, ya sudah lemu. Gemuk enggak apa-apa, yang penting ya, cerita-cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri dan kepada orang lain yang membuat Anda jadi termotivasi. Tidak berdaya. Tidak berdaya justru. Jadi paling menghambat kita dari sini menuju ke arah yang Anda inginkan, ada cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri dan orang lain, kenapa enggak bisa? Mau Anda tadi misalnya golongan milenial yang katanya sekarang lagi turun kelas, ada nggak yang naik kelas? Ada. Tapi itu kan ada yang bantu silahkan. Tapi kan gini, atau BEJ, lihat, blame, excuse, and justify. Cerita-cerita yang paling menghambat kita dari sini menuju ke arah sana. Cerita-cerita yang BEJ. Anda menyalahkan pemerintah, utangnya banyak dari dulu, utang banyak. Buktinya sebetulnya kita daripada blame itu Anda cari tadi eksepsional. Orang-orang yang luar biasa di kanan kiri Anda, kok bisa, kok laris caranya. Dari dulu saya senang laris. Kemarin saya lagi makan ramen di Living World, di Lipo Karawaci, karena saya lagi pesen kacamata. Sebenarnya mau operasi tidak jadi kacamata, tapi ternyata pertimbangannya sudah lah pesen kacamata. Pada waktu itu saya lagi makan ramen, sepi banget.
Istri saya heran, kenapa sih kamu terus sibuk ngasih orangnya gini buat begini. Saya bilang, saya tuh sejak tokonya mama saya dulu tutup gara-gara sepi. Saya nurun dan waktu nurunkan pelang nonton mama saya nangis di bawah. Hari setiap nonton toko sepi gitu sedih. Nanti bisa tutup nih. Nanti karyawan terus makan apa? Yang punya terus gimana? Nggak rugi. Anak-anaknya sekolah gimana? Itu pernah sekolah susah gitu kan, nggak bisa bayar. Nah, supaya rame. Nah, istri saya sampai heran, kenapa sih kamu harus ngasih tahu mereka gini-gini? Biar rame gitu loh. Biar rame ayo gini. Mereka aduh. Nah, tapi balik lagi. Sudah diberitahu, nanti caranya. Saya sudah usul sama bosnya enggak peduli, ya sudah. Nah, perhatiin. Banyak cerita-cerita yang kita membuat kita tidak berdaya. Isinya apa? BEJ, blame, excuse, alasan, justify, membenarkan orang lain tidak mau. Orang lain lebih baik, kita mau belajar. Hilangkan BEJ. Daripada blame, baik Anda ambil tanggung jawab. Daripada alasan, Anda ambil tindakan. Daripada membenarkan, lebih baik Anda berubah. Dari kalau kita bilang namanya take action, namanya jadi kalau kita daripada kita BEJ, lebih baik kita itu tanggung jawab, ambil tanggung jawabnya. Ini tetap salah. Kalau Anda blame kan bukan salah Anda tidak perlu meningkatkan diri gitu ya. Kayak tadi salahnya ini apa segala macam semuanya. Nah, tapi balik lagi yang kedua take action. Yang ketiga belajar, daripada BEJ lebih baik TAB gitu ya. TAB apa itu? Tanggung jawab dan belajar. Setiap ada orang lebih hebat, caranya. Lebih orang lebih hebat, caranya. Nah, inilah yang saya bahas di buku saya Life Revolution gitu ya. Jadi, nah terus kemudian jadi nomor 2 itu. Nomor satunya kalau Anda kepengen lebih sukses di dalam kehidupan, jadi Anda nyontek, yang dicontek apanya? Selain strateginya, cerita yang dia ceritakan pada diri sendiri dan orang lain, kenapa dia tidak bisa atau kenapa dia bisa. Nah, kemudian yang nomor 1 itu emosinya. Tanpa emosi, Anda tahu ya enggak praktek kok gitu ya. Kalau why-nya not big enough, sebut gitu loh. Daripada nyari how itu kan yang ketiga. Nah, lebih baik cari who gitu ya. Kita cari who, cari why-nya, kenapa kok dia bisa seperti itu? Emosinya seperti apa? Saya berubah bumi dan langit karena satu hari saya tidak mampu bayarin orang tua saya yang sakit untuk satu hari di rumah sakit dengan gaji saya sebulan tidak cukup. Satu hari dengan 1 bulan. Itu painful, terpaksa bapak saya dipindah dari kelas 1 ke kelas 3, make me cry. Dan itu ketika bapak saya nangis, doanya, nah itu alasan ini, apakah harus punya? Iya harus punya. Kalau Anda tidak punya alasan saat buat, gemuk terus tidak apa-apa, gemuk yang penting suami tetap sayang. Ada orang gemuk, saya bilang, kamu terlalu gemuk. Ketemu saya langsung selalu, tidak apa-apa, suamiku sayang. Saya bilang, oh kamu sayang karena kamu gemuk, coba cek tes dong, kalau gitu lebih gemuk lagi dong. Nah, jadi mau mendadak dia painful gitu ya. Saya tahu mulai, iya. Jadi selama ini saya cuma BEJ, jadi cerita enggak apa-apa kok, suamiku tetap senang walaupun aku gemuk. Nah, sibuk membenarkan diri sendiri tidak bisa meningkat, jadi emosinya enggak ada. Kalau painfulnya ada, saya punya teman cantik luar biasa, satu hari pingsan terus olahraga gitu ya, kakak kelas saya gitu ya, kakak dari teman saya sebangku. Suaminya, bukan suami waktu itu pacarnya ganteng. Nah, ketika dia gemuk, udah dia ke lain hati gitu ya. Mendadak bisa langsing, sampai sekarang punya anak 3 tetap langsing. Jadi balik ke satu lagi, emosi itu very important. Hanya cari nikmat, menghindari sengsara. Selama Anda gemuk nikmat, ya Anda akan nikmat forever. Selama miskin, Anda benarkan bahwa miskin itu baik adanya, ya enggak apa-apa, orang itu diri Anda sendiri kok. Jadi ternyata butuh emosi yang tepat. Yang kedua ceritanya, yang ketiga ECC kan gitu ya. D-nya adalah jangan. Nah, sekarang balik lagi. Kenapa saya terus belajar tentang menjadi leader? Dan ini Grizio Alesi saya baru baca, Jim Schlachter ini saya baru baca. Ini saya sharing, the more I share, the more I remember. Nah, ini penting. Demikian juga ketika Anda golongan milenial yang lagi turun kelas gitu ya, bagaimana supaya cepat naik kelas lagi, cari orang-orang yang memang naik kelas.
kenapa ya dalam situasi ekonomi yang seperti ini tetap ada aja yang dahsyat, tambah jos, tambah begini. Nah, untuk itu kita terus belajar. Belajar dari mana? Nih, Anda belajar dari 4 toh, kalau mau ini. Belajar dari 4. Nomor 1 dari pengalaman. Tapi kalau Anda ngalamin, telat. Oke, Pak Tung, kita melihat dari pengalaman orang lain begitu ya, melihat bagaimana sepak terjangnya. Karena di tengah badai pandemi COVID-19 juga waktu kemarin di mana orang berdarah-darah gitu ya Pak Tung ya. Tapi juga ternyata ada loh yang bisa mengambil hikmah di situ, bisa justru sukses atau bisnisnya malah bounce back begitu kan. Nah, itu yang mungkin kita bisa contoh dari pengalaman-pengalaman dia. Tadi ada 4 ya Pak Tung, izin untuk dijeda dulu sejenak, kita jeda dulu boleh? Oke, Smart Listeners tetap bersama dengan kami ya. Smart Business Talk masih hadir untuk menyapa Anda. Anda bisa bergabung sekali lagi di 0812 11 12 959. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Listeners, selamat bergabung bersama dengan kami. Untuk Anda terutama yang ada di 8 kota jaringan Smart FM Network, Anda yang ada di Jabodetabek, selamat pagi. Anda yang ada di Surabaya, Palembang, Pekanbaru, Manado, Makassar, Banjarmasin dan juga Balikpapan. Anda juga yang mungkin bergabung bersama dengan kami di YouTube channel Radio Smart FM. Saya juga menyapa Anda yang mungkin sekarang sedang di perjalanan, yang masih menembus begitu ya kemacetan dari kota-kota Anda tinggal begitu, atau Anda yang mungkin sekarang sedang mendengarkan Smart FM di perjalanan di kereta ataupun di bus gitu. Karena ternyata banyak juga nih Pak Tung yang suka mendengarkan Smart FM sambil pakai headset begitu ya. Saya dapat ceritanya mereka di kereta begitu sambil menunggu kereta atau duduk dan juga mungkin berdesak-desakan gitu ya, tapi tetap sambil belajar mendengarkan perbincangan seorang Tung Desem Waringin. Ini luar biasa ya Pak Tung ya, dimana sebenarnya banyak nih yang ingin upgrade tapi belum tahu gimana caranya atau tips and triknya. Mungkin Pak Tung bisa dilanjutkan, silakan. Tadi ada 4 hal yang gimana caranya kita bisa upgrade begitu. Kalau mau upgrade itu 4 hal, balik lagi nomor 1 belajar dari pengalaman. Itu yang paling diingat, karena jedot baru kata, waduh benjol, supaya besok jedot lagi gimana gitu loh ya. Nah tapi ya jedot ini tanpa yang kedua, yaitu namanya merenung. Merenung itu gitu. Boleh ya kita saling menggoblokkan, karena saya sering goblok juga, Anda juga goblok, kita boleh kok saling menggoblokkan. Boleh kita goblok together, tapi yang paling penting jangan goblok forever gitu ya. Kita belajar meningkatkan diri. Nah, jadi yang kedua itu kita belajar dengan merenung. Merenung itu membandingkan. Jadi merenung itu membandingkan antara yang kita tahu dengan yang kita tidak tahu, terus kemudian dengan masalah-masalah yang ada, kemudian kita menyimpulkan, kita bertanya mana yang paling efektif, paling bagus, kita bertanya, kita simpulkan, kita tes. Kita operate, kita tes dan execute. Biasanya sudah tidak mau mikir lagi kan gitu ya. Tapi balik ke yang kedua ini, ilmu yang merenung ini adalah ilmu yang paling membawa manfaat itu ketika kita mau merenung. Nah, tapi kalau cara merenungnya salah, cara berpikirnya salah, hasilnya salah. Makanya di buku saya Life Revolution ini, ya saya tulis bagaimana ilmu berpikir, ilmu mengambil keputusan itu ternyata ilmu sangat penting dalam kehidupan, ilmu merenung. Kemudian yang ketiga, kita bisa belajar yang paling cepat bagaimana ketika ada mentor. Anda menggandeng Anda. Mentor ini macam-macam, ada mentor yang namanya idola atau yang jauh tidak bisa kita dekat atau yang sudah meninggal, bahkan mentor kita cari biografi orang sukses, kita baca-baca. Nah, ada juga yang mentor di depan mata gitu ya, depan mata saya misalnya atau teman siapa saya juga, siapa partner saya soal yang depan mata. Kemudian ada mentor yang namanya adalah mentor yang kebetulan. Pernahkah Anda gini, nggak bisa apa? Kayak saat tadi komputer misalnya, ngeklik, waduh ini kok nggak bisa, ini apa begini. Saya WA panik begitu, terus kemudian mendadak ada mentornya di grup di saya tempat saya bilang, patung di reset aja. No, ya wes tak reset dong. Ternyata langsung lancar komputernya bisa lagi. Nah, mentor kebetulan itu sebetulnya ada. Ini kata-katanya gini. Gurunya muncul ketika muridnya siap. Pertanyaannya, apakah tidak ada guru selama ini di sekitar Anda? Ada. Karena Anda siap, Anda kepengen belajar, gurunya keluar di depan Anda. Mentor kebetulan. Mentor itu adalah yang paling cepat Anda belajar. Kemudian yang keempat, yaitu Anda belajar secara tidak langsung melalui apa? Baca buku, nonton YouTube. Sekarang so many ilmu-ilmu yang luar biasa, sungguh menyenangkan. You can learn anything.
tobat tenan sesak banyak-banyaknya. Jadi kalau Anda tidak pernah alokasi waktu untuk belajar dari sini, ini karena belajar paling banyak dari sana. Coba orang nulis buku. Saya nulis buku ini umur 50 baru nulis buku. Berarti 50 tahun pengalaman hidup orang baru jadi buku hampir 400-500 halaman kan gitu ya. Nah, tapi balik ke kita, Anda sudah tahu misalnya suruh baca buku, suruh nonton YouTube, suruh merenung, mau nggak belajar ilmu berpikir, ilmu mengelola emosi tadi. Tapi kemauan Anda berapa besar? Ketika Anda bisa menggerakkan diri sendiri, Anda jadi, istilahnya Anda jadi tuan dalam nikmat dan sengsara, Anda jadi tuan dalam kehidupan. Ketika Anda terpancing dengan nikmat jangka pendek, sengsara jangka panjang tidak peduli, Anda dijajah oleh satu dalam kehidupan ini. Dijajah oleh, ya kalau Anda menjadi budak dari nikmat dan sengsara, cuma cari nikmat jangka pendek, sengsara jangka panjang tidak peduli. Nah, mestinya kan sengsara jangka pendek, oke, jangka panjangnya nikmat. Tapi bagaimana supaya, kan sengsara dan nikmat itu kan relatif. Anda capek, tapi ada yang tidak. Ada yang, dulu kok kenapa Anda suka capek? Karena pedes, Pak. Ada yang, kenapa Anda tidak suka capek? Karena pedes, Pak. Loh nih, sama-sama pedes, ada yang suka, ada yang enggak. Jadi sengsara dan nikmat itu ternyata relatif. Loh. Nah kalau kita punya ini memberi arti, nah ternyata bagi orang lain sengsara, bagi kita tidak sengsara. Nah sekarang kita balik lah. Ini sudah setengah jam, tapi kita belum membahas nih. Itu ya. Boleh kita bahas ini? Silakan Patung. Jadi kenapa Grigio Alesi saya membaca begitu ya? Karena saya hari ini mengelola 68 tepatnya, karena kemarin saya tutup, saya jual satu perusahaan saya lagi ya. Jadi yang di Batam saya let it go untuk supaya berdiri mandiri, karena saya menghambat beliau-beliaunya. Saya saham 20%, tapi kemudian beliaunya mau gede, mau gimana, terus harus utang. Saya masa-masanya beda, saya masa-masa aman gitu ya. Saya 57 ke atas, masa-masa aman, sedemikian sehingga ya mengurangi banyak risiko yang harus saya ambil gitu. Saya ini orang yang berani berisiko gitu ya, makanya kaki aja satu badan kiri ini bekas jahitan. Secara fisikali berani, secara emosi berani, secara keuangan berani. Ya makanya harus pakai umur. Nah, umur 55 ke atas masuk ke aman, ya tidak boleh mengambil risiko banyak. Nah, saya mengelola tadinya 16, sekarang 68 perusahaan masih ada. PT dan CV. Pak Tung tuh mengelola sendiri semua. Enggak lah, ini tadi. Makanya saya baca buku lagi. Ya mungkin cari tadi BEJ, blame, excuse, and justify. Saya ini percaya begini, kalau orang kerjanya cerdas, dia sukses, dia kaya. Saya bukan menghalangi orang kerja keras, harus loh. Iya, di awal-awal Anda cerdas dan keras, karena kalau di awal-awal Anda sudah cerdas dan keras, Anda lebih sukses, lebih kaya, lebih cepat daripada yang cuma cerdas doang tapi tidak mau kerja keras. Tapi baca yang Grigio Alesi ini, jadi CEO-CEO yang hebat ini, ternyata bagaimana eksepsional CEO do more in the less time, termasuk buku saya Work Less and More, sudah mulai terbit yang ketiga ini. Work Less and More itu trilogi, 1, 2, dan 3 gitu ya. Itu dari pengalaman-pengalaman hidup saya dalam mengelola bagaimana work less and more. Ya tadi toh, jadi males tapi kerjaannya lebih banyak, kerjanya lebih cerdas. Tapi balik loh ya, saya mendukung orang yang kerja cerdas dan keras gitu. Tapi ada masa-masa tertentu kita harus tes cermin. Jangan-jangan karena kita keras maka kita tidak cerdas. Dalam buku Grigio Alesi ini, kalau one thing yang sangat penting itu adalah bagaimana Anda punya tim dan memberdayakan tim itu tadi. Tentu saja dia 3. Nomor 1, thinking strategik. Strategik itu mana yang penting. Satu hari saya dengan Pak Arif Yahya yang dulu CEO-nya Telkom, ya, terus kemudian jadi Menteri Pariwisata. Luar biasa pariwisata di tangan beliaunya ini melejit dari penghasil devisa nomor 4 jadi nomor 2. Pada waktu beliaunya ini ya ganti itu kan hampir aja nomor 1 sih ya. Jadi kan dia doktor PhD di namanya strategic management. Saya tanya, Pak, strategic management itu apa sih? Jawabannya gini loh. Jadi kita kan punya waktu, uang, tenaga, pikiran, fokus, energi yang terbatas. Okay? Dan kita harus gunakan uang, waktu, tenaga, energi, fokus kita
yang terbatas ini kepada hal-hal yang strategik. Strategik itu yang penting, yang paling menghasilkan untuk perusahaan itu apa? Seperti saya cerita kepada Pak Presiden, gini loh, kalau kita mau menghasilkan istilahnya cadangan devisa yang kuat, menghasilkan income yang banyak untuk negara, jadi kalau dari jenis usahanya, misalnya, nomor satu pada waktu itu misalnya minyak bumi, ekspor. Terus kemudian kedua sawit, ketiga batu bara, atau dan plus minus 1, 2, 3 itu. Yang keempat baru pariwisata. Coba kalau investasi kita di batu bara, apakah pasti menghasilkan? Belum tentu. Minyak yang di Masela, Maluku Selatan, 8 tahun baru bisa produksi. Sawit nanam dulu belum tentu, jadi masih banyak. Tapi kalau pariwisata, kita pasang iklan jedet, orang datang. Orang datang, jadi orang datang menghasilkan uang. Jadi kalau kepingin menang dalam presiden, nah ini strategic management. Jadi bagaimana kita invest dan menghasilkan duit yang banyak. Nah tantangannya hari ini duit mana kita disuruh ngalahin Thailand, disuruh ngalahin Singapura. Oke, dana marketing kita untuk pariwisata berapa? Sudah lebih gede belum dari Thailand, dari Singapura? Oh jauh, 1/20 lah kapan menangnya. Nah itu tidak strategik. Kalau Anda kepengen menganggap bahwa pariwisata penting dan Anda tidak mencurahkan waktu dan uang di sana, celaka. Nah kalau di CEO itu 3 tuh. Nomor 1 strategic thinking tadi, strategic management, fokus kepada hal-hal yang menghasilkan mana, dan istilahnya dia itu kalau bahasa yang paling serunya adalah fokus kepada bottleneck. Kalau bottleneck ini tidak diuraikan, maka perusahaan tidak kemana-mana. Nah ini bahas di buku saya yang terakhir nanti, Work Less and More, termasuk Business Revolution. Ini saya mau ngasih seminar Business Revolution itu setahun cuma sekali. Ini edisi yang paling lengkap, ini nanti tanggal 27 Agustus ini tadi gitu ya, Business Revolution. Setahunnya cuma sekali itu aja. Nah itu kita gini, strategic management. Kemudian yang kedua itu dia bilang bahwa ceritanya bagaimana Anda mendelegasikan, membuat tim dan mendelegasikan. Yang ketiga, CEO itu tadi bagaimana memberdayakan. Jadi mentraining dan memberikan kewenangan supaya timnya ini jalan tanpa kita. Baik. Kemarin istri saya, kamu itu loh ya sudah mancing wae, pingpong wae, terus kemudian begini, organisasi. Saya bilang masa-masa saya ikut organisasi sudah lewat. Umur 27 sampai 35 saya jadi ketua AMA, Asosiasi Manajemen Indonesia di Malang, pindah Jakarta jadi ketua AMA, begitu ya. Jadi ya saya tetap produktif kok. Tapi produktif dalam hal yang bukan yang menurut istri saya, karena istri saya nonton, saya kok hidupnya nyata, kamu mau ikut organisasi lebih begini, nek sudah tidak mau kerja. Menariknya Pak, istri saya mengizinkan saya tidak kerja. Karena sudah ada yang bekerja untuk patung. Yang paling penting kan pasif income. Oke, Patung, kita jeda dulu sejenak ya untuk satu sesi terakhir nih Patung. Luar biasa penjelasan Patung, karena kita kayaknya kurang gitu nih, sepertinya sejam untuk bagaimana menggali pengalaman dan juga insight-insight dari seorang Tung Desem Waringin. Tapi izin ya Patung untuk kita jeda dulu, dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami, bergabung bersama dengan kami di sesi yang terakhir. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam Smart Business Talk. Di sesi yang terakhir Anda boleh bergabung ya di 0812-11-12-959. Oke, Patung, ini karena waktu kita terbatas begitu, sementara pembahasan sepertinya masih akan seru nih begitu ya. Boleh nggak mungkin saya bacakan 1 atau 2 pertanyaan begitu ya Patung ya? Ini sudah ada Pak Chai dari YouTube channel kami. Pak Tung katanya, sebagaimana cara CEO membedakan antara tugas yang harus mereka tangani sendiri dengan yang bisa didelegasikan? Boleh Pak Tung, silakan. Pak Tung, maaf, audionya? Oke. Sudah cukup jelas? Sudah, jelas? Aman. Tapi intinya begini, kalau bisa delegasikan gitu. Semuanya delegasikan. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa didelegasikan. Makanya sampai di negeri CEO Alesi itu jadi CEO yang dahsyat itu ya dia perhatian terhadap diri sendiri, tidur, olahraga. Perhatikan Jeff Bezos, badannya sekarang jadi lebih bagus, lebih begini. Jadi ya Anda harus meluangkan waktu hal-hal yang tidak bisa didelegasikan, katanya gitu. Kayak saya misalnya spend time dengan anak, loh Pak, spend time dengan anak, terus kemudian spend time dengan
anaknya apa delegasikan orang lain tidak bisa, anak-anak sendiri yo. Misalnya ML dengan istri delegasikan orang lain tidak bisa, enak aja ini diri sendiri. Ada hal-hal yang tidak bisa. Masa orang lain disuruh olahraga, Anda yang sehat nggak bisa, Anda yang harus olahraga. Ya, tapi balik ke yang bisa delegasikan. Nah, sekarang kita fokus ke satu yang namanya bottleneck. Terus bagaimana cara tadi juga very important. Semoga masih ada waktu ini berapa menit lagi. Time so fast, 9 minutes more. Oke. Nah, sekarang gini, bottleneck itu begini. Bahkan dikatakan kalau Anda tidak mencurahkan waktu di satu yang namanya bottleneck yang paling penting dalam kehidupan Anda. Misalnya kayak gini toh. Anda punya perusahaan, tujuannya perusahaan itu apa sih? Yes, walaupun benar kita harus, kalau di dalam buku Business Revolution saya, dalam seminar saya sampaikan bahwa harus bermanfaat untuk orang banyak. Oke, tapi kalau bermanfaat orang banyak, akhirnya Anda tidak untung. Ya Anda pahlawan, toh Anda mati duluan. Boleh nggak pahlawan? Boleh ya, tapi terus tujuan bisnis apa? Ya memang akhir-akhirnya Anda untung. Tapi nomor sebelum untung itu, untung adalah akibat. Yaitu membawa untung untuk orang lain, maka Anda untung. Hanya sejauh mata memandang ya, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa. Tapi balik lagi, bottleneck-nya itu kalau untuk profit apa? Supaya ada profit, harus bottleneck misalnya nomor 1. Ya customer toh. Sebenarnya mau menukar uang dengan produk dan jasa yang Anda jual tuh. Benar. Nah, berarti bottleneck pertama kita belum mempunyai produk dan jasa yang bagus. Oke, kita create produk dan jasa yang punya nilai tambah. Lebih dapat daripada orang lain. Kayak tadi misalnya milenial turun. Pak, jualan susah. Loh, kenapa Anda jualan susah? Karena mulai bottleneck pertama kali produk dan jasa Anda bermanfaat nggak untuk orang banyak? Bisa dipercaya nggak? Punya perbedaan dramatis nggak? 3 itu. Produk Anda bottleneck, berarti harus selesaikan. Produk Anda harus bermanfaat. Terus kemudian bisa dipercaya. Yang ketiga, punya nilai tambah lebih dibanding yang lain, perbedaan dramatis. Sama-sama warung Anda lebih apa? Lebih bersih, lebih cepat, lebih murah, lebih enak, lebih apa? Anda harus punya lebih. Kalau belum punya lebih, mulailah bottleneck-nya diselesaikan. Do research, rekrut orang yang bisa mempunyai dan jasa yang lebih dibanding produk dan jasanya orang lain. Satu itu. Kemudian yang kedua, produk dan jasanya yang kedua bottleneck-nya kan begini. Nah, terus tapi sudah produk dan jasanya bagus, tidak ada customer-nya. Nah, berarti kan bagaimana calon customer-nya lebih banyak dulu. Bagaimana Anda koar-koar supaya orang tahu produk dan jasa Anda dulu. Bahwa jasa Anda punya kelebihan. Nah, untuk koar-koar, balik lagi, bottleneck-nya di mana? Anda harus tahu tepat sekali siapa customer Anda. Kalau Anda tidak tahu siapa, koar-koarnya ke tempat yang salah. Mohon maaf nih, bukan kenapa. Misalnya Anda jualan Mercy S-Class, sudah produknya bagus, kuat, terus didiskon 50% garansi ATPM gitu, berarti kursi pijet 2, OSIM gitu ya, harganya 200 juta. Tukang pijetnya boleh dibawa pulang juga gitu, tapi Anda jualannya, mohon maaf, ke target market yang salah. Tidak begini. Tapi misalnya kepada orang pengemis di pinggir jalan. Ya berat, jadi harus tahu target market. Bisa nggak? Bisa kalau dia orangnya ikut di seminar saya, bisa saya share, dia jadi maklar nanti, bisa jadi peluang bisnis, menemukan peluang tuh. Jadi tapi kalau dia nggak punya ilmunya, nggak punya dananya, ditawarin S-Class diskon 5%, nggak mau, nggak mampu. Nah, supaya tahu, setelah Anda tahu siapa customer Anda, oh yang kriterianya begini. Kemudian berikutnya, mereka ada di mana? Terus bottleneck-nya lagi gimana? Kita bisa kontak mereka through who, through what? Melalui apa? Melalui siapa? Supaya tahu. Oh, lewat TikTok, Pak? Silahkan. Lewat Instagram? Silahkan. Lewat influencer? Boleh. Makro atau mikro influencer? Makro itu yang followernya banyak-banyak. Atau yang followernya cuma 150. Tapi sangat dipercaya. No, apa? Nah, ayo. Jadi bottleneck-nya di mana? Supaya calon customer-nya lebih banyak, caranya bagaimana? Kalau itu sudah terurai, Anda fokus lagi toh. Nah, supaya dia berubah jadi customer kita. Kan dia kontak through who atau through what? Through who, Pak, orangnya tidak mau, Pak. Ini yang tahu orang-orang kaya itu private banker. Tapi private bankernya tidak mau, Pak. Supaya mereka mau. Oh, Pak, ada kode etik, Pak, rahasia bank. Supaya mereka tidak melanggar rahasia bank. Nah, bottleneck-nya itu di mana? Kita uraikan sampai lepas. Dan setelah lepas, buatlah sistem urut-urutan tata cara kerja sedemikian sehingga kalau diulangi, besok terjadi lagi yang kita inginkan, tidak terjadi lagi yang kita tidak inginkan. Jadi bottleneck tadi, bottleneck pertama
tadi produk dan jasanya sudah, tapi sudah produk jasa bagus, luar biasa, punya manfaat banyak, bisa dipercaya, lebih cepat, lebih bagus, bahkan lebih murah dibanding yang lain. Pertanyaannya berikutnya, supaya orang lain tahu bottleneck itunya. Supaya orang tahu, kalau nggak mungkin bisa beli. Nah, terus kemudian supaya tahu, kemudian kenapa customer kok nggak beli? Selain nggak tahu, nggak mampu. Supaya mereka mampu, cicilannya ada nggak? Barter bisa nggak? Mereka bisa nggak jadi affiliate marketing? Supaya tepat target market, caranya bagaimana? Terus supaya mereka percaya. Nah, bottleneck-nya tadi, misalnya, loh, Pak, ternyata salesnya kurang. Ya berarti kita kurang, berarti kita cari sales. Pak, ternyata dihubungin salesnya ini on, berarti salesnya on. Itu kan yang bottleneck-nya di mana? Kurang banyak sales atau cara salesnya nggak pas, sampai ketemu satu jurus yang namanya goblok proof. Balik meneh, apa itu Pak Tong goblok proof? Goblok proof itu karyawan goblok aja nggak apa-apa. CEO-nya males, karyawannya goblok, keren toh. Oh, stupid employee tapi bisa sukses. Nah, karena Anda mempunyai sistem goblok proof. Kita buatkan sistem, berarti orang goblok aja asal mau kerja bisa. Nah, apa itu sistem goblok proof? Yang dimana begitu mudahnya. Jadi itu prinsip delegasi. Delegasi itu prinsip goblok proof. Nomor satu, cari yang mampu dan mau toh. Nah, kalau ternyata banyak yang tidak mampu, kita bagaimana membuat yang tidak mampu aja jadi mampu, karena goblok proof. Contohnya misalnya kayak tadi. Jadi, kamu WA kepada customermu udah diteleponin. WA-nya apa? Nah, WA-nya sudah ada template. Teleponnya apa? Sudah ada template juga, sudah role play latihan. Jadi goblok aja bisa. Jadi yang penting jam sekian Anda WA-nya template-nya Anda tinggal diganti nama gitu, nggak bisa. Sebentar lagi diganti E. Makanya goblok proof. Jadi yang pintar membuat sistem sehingga yang goblok bisa menjalankan. Ini adalah sistem bisnis gitu ya. Jadi marketing, kontrol, sama SDM. Sistemnya dibuat, sistem marketingnya, urut-urutan tata cara kerjanya seperti apa. Sebenarnya goblok aja bisa jalankan. Sistem kontrolnya goblok aja bisa jalankan. Nah, kalau goblok aja bisa jalankan ternyata tidak menjalankan, ya sudah. Either dibina atau dibinasakan. Dikasih pesangon begitu ya Pak Tung ya. Nah, ini yang luar biasa ini. Oke, baik. Oke, Pak Tung, ini waktunya sangat terbatas dan kita mungkin harus menyudahi begitu perbincangan kita karena menarik sekali. Great CEO are lazy, karena kalau misalnya bisa disimpulkan lagi, karena ternyata kenapa dia malas, karena ada bukan malas, quote and quote pemalas begitu ya Pak Tung ya, tapi karena sudah didelegasikan, sudah diberikan kepada timnya dan dia sudah membuat sistem sedemikian rupa hingga akhirnya bisa dijalankan bahkan sama orang goblok sekalipun begitu kan Pak Tung. Oke, baik. Terima kasih Pak Tung untuk... Kita harus terima kasih. Mungkin sedikit saja boleh Pak Tung, sedikit saja silakan. Jadi Great CEO Alesi itu karena dia nomor satu strategi manajemen, jadi memikirkan hal-hal yang penting dalam kehidupannya, dan dia secara purposely abandonment, jadi mengabaikan hal-hal ignorant, jadi ignorant di hal-hal yang tidak penting, fokus kepada hal-hal. Kemudian yang kedua adalah fokus bagaimana mendelegasikan dan membuat tim. Yang ketiga, jadi memberdayakan tim supaya bisa jalan tanpa dia, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau mau strategik dalam hal ini, fokus kepada bottleneck. Kalau produk dan jasa Anda belum mempunyai manfaat nyata yang bagus, belum bisa dipercaya, perbedaan dramatis yang lebih apa dibanding yang lain, ya Anda mulailah mengubah dan menambah produk dan jasa Anda. Setelah itu bottleneck berikutnya apa? Calon customer-nya kurang banyak, Pak. Nah, supaya banyak, mereka harus tahu. Supaya tahu, kita harus tahu siapa customer kita, dan kita tahu di mana mereka, dan kita bisa kontak melalui siapa dan melalui apa. Dan itu true what? Nah, terus kemudian supaya kontak mereka berhasil jadi customer kita, sales kita ditrain jadi sales yang goblok aja, enggak apa-apa, yang paling penting menghasilkan, yang membuatkan sistem nantinya. Nah, delegasi, ingat, cari orang yang mau dan mampu, kemudian tugasnya goblok proof, jelas, waktunya jelas, buktinya jelas, yang berikutnya lapor kepada siapa, waktunya jelas, dan kapan dan apa yang perlu dilaporkan. Dan sistem goblok proof ini very untuk ada jadi CEO yang lazy gitu ya. Akhirnya bisa nyantai-nyantai di kehidupan pribadi. Oke, baik, terima kasih Pak Tung, dan terima kasih juga semua listeners yang sudah bergabung bersama dengan kami. Mohon maaf jika pesan Anda tidak terbacakan. Kami harus pamit undur diri. Saya Tasya Rustama. Tung Desa Waringin, kami berdua mengucapkan salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waringin.
Brought to you by Smart FM Network.